Saudara, 13 orang meninggal dunia akibat ledakan saat pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat. Pemusnahan amunisi kedaluarsa tersebut terjadi pada Senin pagi, tepatnya di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dari 13 korban tewas tersebut, diantaranya ada Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda. Sementara itu, ada 9 warga sipil yang juga menjadi korban tewas. Seluruh korban langsung dievakuasi ke RSUD Pamempek, Garut, Jawa Barat, saudara. Dan sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, Mas Ridwan Habib, pengamat militer yang akan berbincang bersama kami. Selamat sore, Mas Ridwan. Selamat sore, Yasir. Mas Ridwan, dari ledakan amunisi yang berdampak pada 13 orang tewas ini, apa yang Anda lihat? Apakah Anda menilai ada unsur kelalaian di sini? Yang pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang mendalam ya, karena ini ada korban jiwa dan sangat disayangkan terjadi di hari libur, hari Waisak, dan saya kira memang ini sebuah hal yang tidak boleh terulang lagi, Mas Yasir. Adapun yang kedua, saya kira memang prosedur peledakan amunisi yang sudah tidak terpakai dengan kejadian di Pamempek ini perlu dievaluasi ulang. Misalnya tentang apakah warga sipil boleh melakukan atau boleh ikut membantu dalam jarak dekat. Ini kan radiusnya sangat dekat sehingga kemudian terjadi korban ya. Kita tidak bisa memungkiri, Mas Yasir, dalam situasi peledakan selalu ada kemungkinan human error. Misalnya karena ini bahan peledak ya, ini sensitif dengan getaran, sensitif dengan suhu, sensitif dengan bahkan dengan gerakan sedikit saja ini sangat sensitif detonator itu. Nah, sangat disayangkan ketika ada warga sipil yang boleh masuk ke area berbahaya ini. Bahkan menurut kami petugas yang melakukan disposal pun idealnya dilengkapi harusnya dengan perangkat-perangkat counter disposal. Ya, dengan baju pelindung, dengan helm pelindung sehingga benar-benar dilakukan secara super safety. Tapi apapun itu kita berduka dan kita berharap pimpinan TNI, pimpinan Markas Besar TNI Angkatan Darat mengambil pelajaran besar dari kejadian ini dan segera melakukan evaluasi prosedur-prosedur berikutnya. Jangan sampai yang seperti ini terulang kembali, Mas Yasir. Evaluasi untuk prosedur berikutnya itu akan seperti apa menurut Anda? Apakah fokus kepada pengamanan agar masyarakat ataupun warga di sekitar untuk tidak ikut terlibat atau bagaimana? Yang pertama tentu saja dari petugas disposal sendiri ya. Petugas disposal tentu saja harus dilengkapi lebih banyak perangkat-perangkat yang mengamankan mereka ya. Kan ada baju-baju counter disposal yang itu dimiliki oleh unit-unit Angkatan Darat. Dan saya kira ini bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tadi jangan sampai ada warga sipil yang boleh masuk ke area berbahaya itu, apapun alasannya. Karena saya baca di media sosial misalnya mulai muncul berita bahwa mereka ini sebenarnya mengumpulkan sisa-sisa amunisi dan sebagainya. Ini kalaupun itu benar, ini sangat-sangat disayangkan dan tidak boleh terjadi lagi. Karena bagaimanapun juga perangkat-perangkat itu sangat berbahaya, walaupun sudah dinyatakan sebagai amunisi yang sudah tidak dipakai. Jadi dua hal ini yang saya kira perlu dievaluasi ketat ya di prosedur berikutnya. Termasuk tindakan preventif berupa sosialisasi begitu, karena mungkin ini warga menganggap bahwa adalah hal yang biasa setelah pemusnahan mereka ke sana kemudian mengambil sisa-sisa amunisi sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di sana. Ya, kalau dari penjelasan dari Mabes TNI maupun Mabes Angkatan Darat kan ini bukan hal yang pertama ya dilakukan disposal ini dan mungkin selama ini aman-aman saja begitu. Tetapi ketika terjadi hal seperti ini yang sangat kita sayangkan, kita berduka ada korban jiwa, saya kira tidak bisa dinormalisasi lagi. Apapun alasannya tidak boleh ada warga sipil yang masuk dalam area berbahaya itu, Mas Yasir. Walaupun alasannya misalnya mengumpulkan sisa amunisi, mereka bisa menjual lagi dan seterusnya. Saya kira TNI harus tegas di situ, tidak boleh lagi ada masyarakat sipil yang kemudian masuk ke area-area terlarang seperti ini.
Baik, terkait dengan lokasi, memang ini sudah diinformasikan memang lokasinya sudah jauh dari warga, tapi tetap saja masih ada warga yang menuju ke area pemusnahan. Dari lokasi sendiri, apakah harus ada evaluasi khusus menurut Anda? Ya, saya kira kalau memang wilayahnya Pamengpek ini sudah biasa dilakukan, ya Cibalong ini daerah yang sebenarnya jauh dari pemukiman. Tinggal sekarang prosedur normal warga boleh mendekat itu yang kemudian dibatasi ya, dilarang keras. Saya kira memang perlu sosialisasi intensif melalui kepala desa, perangkat-perangkat desa, kemudian Babinsa, Koramil. Ini karena demi keselamatan ya, keselamatan jiwa, jangan kemudian hanya mohon maaf. Misalnya mereka kan berharap keuntungan dari besi-besi bekas itu ya, besi-besi bekas munisi itu, tetapi kemudian resikonya tidak sebanding karena resikonya kehilangan nyawa. Dan bahkan kita sangat sayangkan kepala puspalat, gudang puspalat ya, kepala gudang puspalat di Garut, levelnya kolonel, Bang Antonius itu juga menjadi korban jiwa di situ. Ini sangat-sangat kita sayangkan dan semoga ini yang terakhir terjadi di lingkungan TNI. Tadi disampaikan bahwa memang sebenarnya sudah bisa dikatakan memang kita masih menunggu hasil investigasi keseluruhan, namun hasil sementara ada human error di situ. Anda melihat bagaimana akhirnya mengantisipasi jika ada human error dalam pemusnahan amunisi ini tidak berdampak pada hingga adanya korban jiwa? Ya, bisa juga kemudian prosedurnya dievaluasi dengan menggunakan perangkat-perangkat yang lebih modern. Setahu saya, Mabes Angkatan Darat itu juga mempunyai robot atau mempunyai semacam perangkat detonator jarak jauh ya. Jadi mereka bisa menggunakan itu sehingga meminimalisasi faktor manusia. Karena detonator ini kan sebenarnya juga bisa dilakukan peledakan dari jarak jauh menggunakan picu waktu atau time detonator. Jadi dipasang, kemudian dilakukan pemicuan misalnya 10 menit, 5 menit pada jarak-jarak aman di mana masyarakat bisa menjauh, kemudian warga yang ada di sekitar juga bisa menjauh dan petugas bisa menjauh. Jadi saya kira prosedurnya bisa dievaluasi apakah menggunakan perangkat robot peledak, robot yang khusus digunakan untuk melakukan peledakan atau menggunakan detonator jarak jauh, pemicu jarak jauh, ini bisa dilakukan evaluasi prosedur, Mas Yasir. Oke. Selain evaluasi prosedur, menurut Anda apa saja syarat-syarat aman dalam melakukan pemusnahan amunisi? Saya kira memang pertama memastikan dulu bahwa amunisi yang akan didisposal itu benar-benar sudah tidak bisa digunakan. Ini yang saya kira penting sekali ya. Karena sekali lagi detonator apalagi bahan peledak itu sensitif sekali. Apalagi usianya sudah tua, dengan getaran, kemudian dengan panas, bahkan hanya dengan gerakan kecil saja, itu bisa melakukan memicu peledakan. Nah, ini yang saya kira juga harus benar-benar dihitung ulang oleh teman-teman di TNI Angkatan Darat maupun di Mabes TNI. Jangan sampai kemudian dengan metodologi yang normal, itu yang ternyata sudah menimbulkan korban jiwa, dilakukan kembali. Jadi harus ada perubahan metodologi. Baik, identifikasi amunisi yang akan dimusnahkan ya. Sepengetahuan Anda nih, identifikasinya itu biasanya akan seperti apa? Apakah amunisi tertentu pemusnahannya seperti ini atau semua amunisi yang kedaluarsa dipukul rata begitu dalam proses pemusnahannya? Ada prosedur waktu ya. Jadi ada beberapa misalnya munisi rudal, munisi roket, kemudian bahan-bahan latihan detonasi, itu kan ada masa kadaluarsanya. Ada misalnya rentangnya 20 tahun, 15 tahun. Nah, kenapa dimusnahkan? Karena memang gudang-gudang kita kan ada pengadaan barang baru. Dan itu membutuhkan tempat. Jadi yang lama harus didisposal. Karena tempatnya nggak ada. Sudah harus ada pengadaan baru, sudah ada perangkat baru sehingga yang lama sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah sekarang kan tinggal prosedur disposalnya berarti kan. Tadi apakah prosedur disposalnya itu kembali lagi dengan metodologi seperti sekarang? Jadi kan itu diledakkan dengan peledak baru. Baik. Disposalnya dilakukan dengan peledakan. Apakah bisa misalnya disposalnya dengan model yang lain?
Misalnya, ini hanya ide ya, ditenggelamkan di laut dalam misalnya. Ini kan salah satu saja misalnya ide-ide yang muncul dari teman-teman pemerhati militer mengingat dengan situasi yang ada hari ini. Kalaupun memang harus dilakukan diledakkan, apakah bisa dilakukan jarak jauh menggunakan robot? Ini sangat terbuka dengan berbagai macam kemungkinan. Kita tahan dulu Mas Ridwan, kita jeda sejenak. Breaking News Kompas TV terkait dengan pemusnahan amunisi yang menyebabkan 13 orang tewas. Kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Masih bergabung bersama kami pengamat militer Mas Ridwan Habib. Halo. Mas Ridwan? Ya, masih. Akan ada investigasi secara menyeluruh. Nah, menurut Anda investigasi secara menyeluruh ini nanti akan seperti apa yang dilakukan? Ya, tentu saja berangkat dari tempat kejadian perkara dulu ya, Mas Yasir ya. Prosedurnya step by step, bahkan kalau bisa dari waktu ke waktu ya. Jam berapa amunisinya dibawa ke Garut, jam berapa disusun, jam berapa peledakan sumur 1, jam berapa peledakan sumur 2. Ini saya kira bisa dilakukan secara gradual dan bertahap. Lalu setelah itu kan masih banyak saksi mata yang ada di situ. Dan saksi mata itu bisa ditanya ya. Misalnya tentang bagaimana masyarakat sipil itu bisa mendekat. Kalau tadi dari penjelasan TNI kan ada penyusunan detonator di sumur ketiga. Nah, kalau penyusunan detonator itu dilakukan oleh manusia, dalam hal ini adalah personel TNI, maka kenapa masyarakat bisa di sekitar itu? Itu kan juga satu pertanyaan besar nantinya. Apakah masyarakat yang di sekitar itu adalah mereka yang baru saja mencari sisa-sisa amunisi, ataukah mereka selama ini terbiasa diperkerjakan membantu teman-teman TNI melakukan disposal? Karena ini bukan yang sekali saja terjadi ya. Dan ini satu musibah yang saya kira nantinya juga akan masuk kepada prosedur-prosedur lainnya. Misalnya tentang tadi yang dikatakan Mas Yasir tentang bagaimana sih sebuah munisi dinyatakan tidak bisa dipakai. Kemudian apakah ada prosedur lain yang bisa digunakan untuk melakukan disposal. Nah, tentu saja kita tunggu, prosesnya pasti sedang berjalan. Baik, terima kasih Ridwan Habib, pengamat militer, telah berbagi perspektifnya terkait dengan kejadian pemusnahan amunisi yang berdampak pada 13 orang tewas. Terima kasih Mas Ridwan. Terima kasih.